Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara semuanya. Malam ini kita akan melaksanakan PA perdana di tahun yang baru, dan di tahun yang baru ini kita akan mengupas kitab yang baru juga. Ya, setelah Injil ditambah dengan Kisah Rasul, Roma, Korintus, dan hari ini kita akan membahas tentang bahkan sampai terakhir di surat Galatia ya, kita membahas surat Efesus pada malam hari ini. Dan tema kita adalah manusia progresif. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan memberikan pengantar tentang surat Efesus, karena di dalam surat Efesus itu terdapat cukup banyak teologi yang bisa dibedah, dan pengantar ini secara khusus akan kita bahas tentang bagaimana sebetulnya surat Efesus itu, dan terutama apa gagasan pokok yang ada. Jadi, kalau kita bicara tentang manusia progresif, ya, progresif itu artinya terus berkembang, terus bergerak, terus berproses. Nah, lawannya progresif itu biasanya disebut konservatif. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata konservasi itu biasanya kan tindakan melestarikan. Nah, kalau konservasi itu konotasinya baik, pelestarian alam, pelestarian lingkungan. Tapi kalau di dalam teologi atau cabang ilmu sosial atau antropologis, konservatif itu artinya melestarikan atau memegang erat nilai-nilai yang lama, dan karena dunia ini menjadi dunia yang terus bergerak, orang-orang konservatif itu biasanya menjadi orang-orang yang cenderung uh, di satu sisi mereka setia kepada nilai-nilai yang lama, tetapi di sisi lain mereka gagal untuk melihat karya Tuhan di dalam sejarah yang terus berkembang. Nah, kita secara teologis biasanya mengenal istilah manusia baru. Jadi PA kita pada malam hari ini akan berpusat pada gagasan itu, tapi landasannya adalah dalam pengantar surat Efesus ini. Nah, surat Efesus itu dilatar belakangi oleh satu pergumulan. Ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan penginjilannya yang kedua. Jadi Paulus itu melakukan pekabaran Injil itu selama tiga ron, ya, tiga putaran. Ia melakukan perjalanan misi sekitar 10.000 mil, ya. Uh, Hampir seluruh dunia ketika itu sudah ia kelilingi, dan di dalam periode kedua penginjilannya ia masuk ke Efesus dan kemudian kembali lagi ke Efesus di periode yang ketiga. Dan Efesus itu letaknya kalau sekarang itu di sekitar Turki bagian barat. Tadi di awal sebelum PA ini mulai, Bu Retno bercerita ya bahwa beliau mendapatkan kesempatan untuk tur ke Efesus, ke Smyrna, dan itu sekarang memang menjadi salah satu tujuan atau destinasi wisata dunia. Dan di masa lampau, Efesus ini adalah kota yang sangat besar, yang bahkan bisa disejajarkan dengan Athena, menjadi pusat peradaban dunia. Dan berbeda dengan jemaat Korintus yang merupakan kota besar, tetapi di dalamnya ada banyak perpecahan dan pertikaian, Efesus adalah jemaat yang relatif tidak ada pertikaian. Jadi di dalam surat Paulus kita tidak mendapati sebuah kenyataan bahwa jemaat Efesus itu adalah jemaat yang berhadapan dengan situasi yang konfliktual. Tetapi kalau kita melihat misalnya di dalam kitab Wahyu, dalam suratnya Yohanes kepada 7 jemaat, salah satunya diarahkan kepada Efesus sebagai salah satu jemaat di Asia Kecil atau Turki pada saat itu.
problemnya Efesus itu adalah mereka kehilangan kasih yang semula. Dan kehilangan kasih yang semula ini bukan menunjuk pada kasih kepada sesama saja, tetapi terutama kasih kepada Allah. Jadi problem utama jemaat itu pada saat itu adalah kekristenan mereka mengalami degradasi, penurunan. Karena apa? Karena ada konflik spiritual yang terjadi. Konflik spiritual melawan kuasa jahat yang membuat kemudian umat itu hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kegagalan mereka untuk hidup seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Jadi problemnya jemaat Efesus sesungguhnya adalah problem iman yang tidak mewujud di dalam kenyataan. Nah, dari pergumulan itulah kemudian Paulus memberikan tekanan bahwa jemaat harus ingat sesungguhnya Kristus datang ke dunia itu untuk menciptakan manusia baru. Maka Paulus mengingatkan bahwa melalui salib Allah melakukan pendamaian karena manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak melakukan kehendak Allah, memberontak terhadap rencana baik Allah, dan itu membuat manusia semakin jauh dari Allah. Jadi rancangan atau kehendak Allah untuk menguduskan, menyelamatkan, menata kehidupan manusia itu jadi berantakan karena kecenderungan manusia untuk berjalan seturut dengan kehendaknya sendiri. Nah, bagi Paulus, karya salib Kristus itu adalah dalam rangka bukan hanya menyelamatkan, tetapi menciptakan manusia baru. Jadi tindakan Allah menyatakan kasih di dalam Kristus adalah sebuah tindakan memperbaharui ciptaan yang rusak. Karena ketika manusia rusak, semesta juga ikut rusak. Maka cara Allah memperbaharui itu adalah Allah datang di dalam Kristus, di dalam karya salib, dan manusia baru, ciptaan baru, itu ditandai dengan damai sejahtera. Dan bukan dengan permusuhan terhadap sesama, terhadap Allah, ataupun semesta. Nah, oleh karena itu, surat ini terdiri dari dua pokok teologis. Bagian pertama itu berisi desaan bagi orang Kristen untuk hidup sesuai dengan panggilannya. Ya. Jadi hidup dengan panggilan Allah sebagai gambar Allah dan sebagai anak-anak terang. Jadi orang ditebus menjadi Kristen supaya sesuai dengan gambar anaknya, menjadi imitatio Christi bahasa Latinnya, peniru Kristus. Itu panggilan utama ya. Karena gambar Allah itu adalah Kristus dan kita ini diciptakan seturut dengan gambarnya. Tapi dalam bahasa Paulus, panggilan sebagai gambar Allah itu berarti adalah panggilan sebagai peniru-peniru Kristus. Dan ini diikuti dengan hidup sebagai anak-anak terang. Jadi hidup yang bisa diugemi, bisa diteladani, yang bisa menjadikan orang-orang di sekitar itu melihat cahaya Allah. Itu bagian pertama. Bagian keduanya adalah bagaimana orang-orang yang sudah dipilih untuk menjadi para peniru Kristus dan anak-anak terang itu mempraktekkan atau menempatkan diri di dalam keluarga. Itu gayanya Paulus seringkali begitu ya, dia membagi suratnya dalam dua konsep besar, seperti surat Roma misalnya. Surat Roma itu pada bagian awal bicara tentang aspek-aspek doktriner sampai Roma 11. Tapi begitu sampai Roma 12, Paulus bicara
hal-hal yang sangat etis, ya, bahwa hidup adalah persembahan, hidup di dalam kasih, tertawa dengan orang tertawa, menangis dengan yang menangis, hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang, dan seterusnya. Nah, di surat Efesus juga begitu gayanya Paulus. Mereka dipanggil untuk mampu menempatkan diri di dalam keluarga dan di dalam berelasi atau berhubungan di tengah masyarakat dengan hidup menggunakan perlengkapan senjata Allah. Saya eh, mengajak saudara untuk membaca Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Untuk menggambarkan bagaimana kita sebagai orang percaya yang diciptakan seturut gambar Allah dan sebagai anak-anak terang itu harus hidup di dalam praktek. Ya, saya membacakan ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di sini kita melihat ya, kata-kata kunci yang dipakai adalah bahwa hidup ini seperti peperangan. Perang melawan apa? Bukan perang melawan darah dan daging, melainkan perang melawan roh-roh, penguasa-penguasa. Itu artinya perang melawan kecenderungan jahat di dalam diri manusia. Dan kata kunci yang dipakai adalah kebenaran, keadilan, kerelaan, damai sejahtera, iman, ya, keselamatan, dan firman Allah. Jadi jemaat itu diminta untuk terus-menerus memegang itu. Tidak boleh dilepas karena ini situasi perang. Dalam segala sesuatu, kebenaran, keadilan, kerelaan, damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman Allah itu harus senantiasa melekat. Melekat dan dipraktekkan di dalam keluarga, di dalam relasi dengan masyarakat, dan dimanapun umat berada. Itulah prinsip di dalam manusia progresif. Jadi prinsip utama manusia yang harus dipegang itu manusia terus bergerak dalam kehidupan yang terus bergerak. Segala yang saya sebutkan tadi harus terus dipegang dan dikenakan. Nah, yang menarik juga sedikit tentang surat Efesus, karena ini pengantar. Kalau kita membaca surat Efesus secara keseluruhan, kita akan mendapati punya kemiripan yang sangat, bahkan menurut saya identik ya. Ini seperti surat kembar, Efesus dan Kolose. Ya. Jadi Paulus, saya kira ini kok bisa begitu ya, karena seperti pendeta zaman dulu ya. Kalau pendeta zaman dulu, misalnya berkhotbah di GKI Dharma Satelit, lalu waktu itu kan belum ada leksionari ya, kira-kira khotbah yang sama juga diucapkan katakanlah di GKI Tuban. Gitu.
Karena Efesus dan Kolose ini penerima surat yang berbeda, pergumulannya kurang lebih sama, maka Paulus menuliskan surat yang kurang lebih sama. Ini saya kutip dari Alan Powell yang melakukan komparasi atau perbandingan yang betul-betul identik. Jadi di dalam surat Efesus ada topik-topik yang juga dibahas dengan urut-urutan yang sama, sistematikanya sama, yaitu tentang penebusan dan pengampunan, lalu segala sesuatu di surga dan di bumi adalah di dalam Kristus, bicara tentang Paulus mendengar iman jemaat, lalu Paulus bersyukur atas kehidupan jemaat, dan ia berdoa agar Tuhan memberi hikmat, lalu juga eh, bicara tentang status orang percaya sebagai ahli waris rancangan Allah yang rahasia itu, dan Allah memberikan kehidupan. Lalu ada gagasan tentang orang-orang yang tadinya tidak dianggap sebagai orang pilihan. Aliens itu berarti adalah orang-orang asing, itu direkonsiliasikan, dirangkul, diperdamaikan melalui kematian Kristus. Lalu bicara juga Kristus itu menghapuskan hukum, bukan dalam arti hukum Taurat yang utama, tapi hukum-hukum yang kembangan ya, hukum-hukum berkembang. Karena beberapa PA yang lalu saya sudah menjelaskan ya, hukum Taurat itu esensinya adalah kasih, yang kemudian dikembangkan di dalam 10 perintah Allah, itu aspek paling substansialnya, lalu dikembangkan lagi menjadi 5 kitab Taurat, lalu dikembangkan lagi menjadi 613 aturan yang berisi suruhan dan larangan, dan dikembangkan lagi dalam tradisi lisan yang berisi ribuan aturan. Itu disinggung oleh Paulus tentang Kristus menghapuskan hukum yang membuat kehidupan manusia itu terbelenggu. Lalu bicara tentang Paulus menderita untuk kepentingan umat, lalu pengutusan ilahi yang dinyatakan kepada Paulus. Lagi-lagi dia bicara tentang divine mystery. Itu nanti salah satu aspek teologis yang akan saya jelaskan. Jadi misteri ilahi yang dinyatakan, karena konsep eh, keselamatan itu juga punya unsur ini rencana Allah yang selama ribuan tahun tidak diketahui orang, tapi sekarang dinyatakan melalui Injil. Lalu Paulus sebagai pelayan Injil dan memimpin pada hidup yang berharga, bicara tentang kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, lalu saling memahami, saling menopang, sabar satu dengan yang lain, Kristus sebagai kepala, lalu juga bagaimana orang meletakkan nature atau tabiat yang lama dan hidup di dalam tabiat yang baru, dan jangan sampai ada imoralitas ya, hidup yang tidak bermoral, karena konteksnya Efesus misalnya adalah masih maraknya penyembahan Dewi Artemis. Jadi itu penyembahan di kuil, di mana orang-orang yang datang itu harus melakukan hubungan badan dengan para imam yang adalah para perempuan yang disebut pelacur bakti pada saat itu. Lalu bagaimana orang bisa hidup secara bijaksana dan mengerjakan waktu dengan atau mengisi waktu dengan sebaik-baiknya, ajaan untuk menyanyikan mazmur, nyanyian pujian, dan nyanyian-nyanyian rohani, ucapan terima kasih atau syukur kepada Tuhan, dan tugas dari pelayan meja, pelayan perjamuan, pelayan diakonia, bicara juga tugas dari orang-orang percaya di tengah kehidupan sehari-hari, untuk istri, suami, anak-anak, ayah atau bapak, untuk para budak, dan untuk para tuan. Paulus juga bicara tentang bagaimana ia yang adalah seorang yang terpenjara, tetapi ia menyatakan
ketekunan. Ia dipenjara tetapi ia bertekun di dalam doa. Dan disebut satu nama tokoh ya, Tikikus, yang akan melaporkan pergumulan-pergumulan jemaat kepada Paulus, dan Paulus mengirimkan Tikikus untuk membimbing, mendampingi, menghibur jemaat. Nah, ini berarti kalau Bapak Ibu belajar tentang Efesus, pasti Bapak Ibu juga belajar tentang Kolose. Ya. Artinya ini surat kembar, persis isinya. Kalau Lukas dan Kisah Rasul itu adalah Injil yang bersambung. Lukas bicara tentang Yesus, Kisah Rasul bicara tentang kisah Roh Kudus yang berkarya di antara para rasul yang mengabarkan Injil. Tapi kalau Efesus dan Kolose itu sama. Ya. Jemaat penerimanya yang berbeda, tetapi intinya sama. Jadi kalau satu saat dalam seri PA ini, kita misalnya kalau tidak ada hal-hal khusus yang dibutuhkan melewatkan Kolose, itu karena semua aspek teologis yang ada di Efesus itu juga ada di Kolose. Nah, kita kembali lagi. Tema utamanya dari sekian banyak ini tadi yang uh, saya sebutkan, kalau diringkaskan isinya surat Efesus itu ada dua hal utama. Tema teologis yang utama di dalam surat Efesus adalah yang pertama, rancangan rahasia Allah. Ini disebut selama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selama 6 kali di dalam satu surat ini, bahwa ini adalah rahasia. Makanya sama kayak kitab Wahyu itu kan bahasa Yunaninya adalah apokalipsis, yang kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah revelation. Revelation itu sebetulnya adalah penyingkapan rahasia, tudung yang di-reveal, kayak kerudung yang dibuka gitu. Nah, apa yang kita pandang, ini rahasianya apa? Rahasianya mana? Ini alam pikir orang sekarang, tapi pada zaman itu, Paulus menyingkapkan rahasia bahwa Allah memilih gereja untuk menyatakan rahasia itu kepada dunia, yaitu apa? Yaitu Allah merencanakan untuk menyatukan seluruh umat manusia di dalam Kristus, melalui karya penyalipan, pemuliaan, penyalipan dan kebangkitan. Jadi penyalipan dan kebangkitan itu adalah rencana Allah untuk menyatukan umat manusia dan menyatukan seluruh semesta. Salib membawa dampak pendamaian, sehingga tidak ada lagi pembedaan antara Israel dan non-Israel. Kristus meruntuhkan tembok pemisah, dan kebangkitan Kristus menghapus semua kuasa yang menindas dan menawan manusia. Zaman itu disebut rahasia, saudara. Kenapa? Karena pada saat itu seluruh tradisi masyarakat yang ada adalah tradisi pembeda-bedaan. Orang Yahudi dibedakan dengan Yunani, dibedakan dengan para budak, dibedakan dengan merdeka, laki-laki, perempuan, orang beradab, orang tidak beradab. Itu ada pembedaan, ada sekat-sekatnya. Dan pada zaman itu dunia menjadi satu tempat yang penuh dengan sekat. Dan bahkan bait Allah pun kan ada sekatnya. Ada pelataran bait Allah ya, untuk orang-orang non-Israel. Ada serambi perempuan, jadi hanya para perempuan yang di sana, dan itu berdekatan dengan tempat pemberian persembahan. Ada tempat-tempat bagi laki-laki, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan pada masa itu, seluruh kehidupan itu adalah kehidupan yang penuh dengan sekat. Jadi kalau anak sekolah misalnya, ya masih dibedakan, dia dari golongan apa. Makanya kalau zaman sekarang ini muncul lagi penyekatan-penyekatan,
Misalnya sekolah Islam, sekolah Kristen, sebenarnya dunia kita tuh balik sebelum zaman Allah menyingkapkan rahasia. Sekolahnya orang miskin, sekolahnya orang kaya, sekolahnya laki-laki, sekolah perempuan, itu balik seperti zaman dulu. Dan kalau misalnya Indonesia ini diterapkan syariat, entah itu syariat Islam atau syariat Yahudi, kita akan kembali ke zaman primitif. Karena apa? Di balik itu, di balik gerakan kaum konservatif itu akan menggalikan pada dunia yang lama. Yang sesungguhnya di eranya Efesus ini, Paulus sudah mengatakan, kematian dan kebangkitan Kristus itu meruntuhkan seluruh tembok pemisah itu. Lalu tema yang kedua, yang sangat dominan di dalam Efesus adalah gereja dipanggil untuk melakukan pekerjaan Allah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan memperlengkapi orang-orang kudus, ya, gereja orang percaya pada saat itu disebut sebagai orang-orang kudus. Kudus artinya dipilih dan ditetapkan secara khusus bagi pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan pendamaian. Sehingga rancangan Allah itu nyata. Nah, kita kembali kepada tema. Oleh karena itu, apa sebetulnya manusia baru atau manusia progresif itu? Kalau kita melihat berdasarkan dua gagasan teologis tadi, bahwa Allah ingin menyatukan dunia, melakukan karya pendamaian dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan gereja dipanggil untuk melakukan pekerjaan Allah, melakukan pelayanan bagi karya itu, maka manusia progresif itu, kalau dalam bahasa Alkitab disebut manusia baru, itu adalah manusia yang terus dibaharui secara kualitas. Kalau kita bicara tentang tahun baru misalnya, itu kan tidak ada yang baru sebetulnya. Itu merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Nah, manusia baru itu bukan manusia dengan sidik jari yang berbeda, bukan Pak Mukri yang golongan darahnya jadi berbeda, bukan Yulia yang struktur genetiknya berbeda, bukan, karena kalau itu yang terjadi, yaitu bukan lagi Pak Mukri, bukan lagi Yulia. Kata itu kalau dalam bahasa Yunani seringkali disebut sebagai neos. Neos itu baru sebagai sebuah apa ya, ciptaan yang betul-betul baru. Tapi baru yang dipakai atau progresif itu, kata Yunani yang dipakai adalah kainos. Kainos itu ya tetap Yulia, tetap Pak Mukri, tetap Andri, tetap Pak Alex, tetap Ray, tetap Bu Erna, tapi kualitasnya yang berbeda. Orangnya tetap sama, tapi kualitas hidupnya yang berbeda. Kenapa? Karena kualitas hidup itu dibangun melalui kualitas iman. Jadi manusia baru itu akan terjadi kalau apa? Kalau yaitu tadi, orang hidup di dalam kebenaran, keadilan, kerelaan, damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman Allah. Neos itu berarti baru sama sekali. Kalau kainos itu masih ada kelanjutannya, tetapi kualitasnya semakin baik. Dibarui secara kualitas untuk apa? Untuk merobohkan tembok pemisah dan menyatakan damai sejahtera. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa kok kita diselamatkan? Bukan hanya supaya kita masuk surga. Masuk surga itu adalah puncak di dalam keselamatan. Ya. Tapi juga sekaligus awal dari keselamatan. Karena kalau kita bicara keselamatan, keselamatan itu dimulai dari apa? Dimulai dari kehidupan sekarang ini. Surga itu dimulai dari kapan? Dari kehidupan sekarang ini. Dan puncaknya ketika kita mengalami persekutuan yang sempurna dengan Allah. Nah, di dalam keselamatan itu ada proses pembaharuan. Sehingga saudara dan saya dibaharui dari hari ke sehari melalui apa? Melalui pengalaman-pengalaman,
pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya kalau dulu katakanlah Kirana anak saya masih kelas 1 SD, dengan sekarang Kirana kelas 3 SMP, itu cara saya dan istri bersikap kepadanya berbeda. Kami menyesuaikan diri dengan perkembangan anak kami. Nah, berarti apa? Pengalaman bersama dengan Kirana yang berubah itu juga dipakai oleh Allah untuk membaharui kehidupan. Jadi proses pembaharuan itu tidak pernah berhenti. Nggak ada kata lulus sebagai orang Kristen. Lulus katekisasi ya. Tapi katekisasinya kan proses belajar seumur hidup juga. Tidak ada orang yang, oh saya Kristen saya sudah paripurna. Kristen itu menjadi paripurna ketika apa? Ya ketika kita masuk di dalam Firdaus ketemu dengan Tuhan Yesus kan begitu. Nah, manusia baru ini kualitasnya terus-menerus dibarui dalam hal apa? Merobohkan pemisah. Jadi kalau orang itu makin Kristen, kemudian makin konservatif, dia sedang mengalami proses pembusuan, bukan pembaharuan. Makin makin Kristen, makin suka bedakan orang, makin Kristen, makin membenci orang-orang yang lain. Itu berarti kekristenan yang membangun tembok. Makin Kristen, makin suka membangun kelompok elit yang eksklusif, membedakan diri dengan yang lain. Makin Kristen, makin banyak yang dimusuhi, tapi merasa menegakkan kebenaran. Merasa bahwa ikut Yesus harus siap dianiaya. Padahal sebetulnya dia, atau kalau kita seperti itu, kita menjadi orang yang tidak dibarui, tapi justru mengalami apa? Kemunduran. Dan biasanya kekristenan yang seperti itu selalu menjadi kekristenan yang mengarahkan pandangannya ke masa lalu. Ya. Nah, manusia progresif itu adalah manusia yang diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Namun, kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan baik. Bedanya apa? Bedanya adalah karena dan untuk. Ya, diselamatkan karena perbuatan baik dan diselamatkan untuk perbuatan baik. Beda ya. Kita bukan diselamatkan karena perbuatan baik. Namun kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah tetapkan sebelumnya dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Inilah yang kemudian menjadi dasar tema GKI Darmo Satelit di tahun 2024 ya. Bacaannya Efesus 2 ayat 9 sampai 10 itu. Kamu diselamatkan karena anugerah, itu bukan karena hasil pekerjaanmu, tetapi itu pemberian Allah. Sebab kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Nah, pekerjaan baik itu apa? Merobohkan pemisah dan menyatakan damai sejahtera. Nah, mari kita perjelas atau pertajam PA ini di dalam diskusi. Saya memantik dengan 3 pertanyaan. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa manusia baru itu berarti adalah manusia yang kualitasnya selalu diperbarui dalam semangat iman akan kematian dan kebangkitan Kristus yang menyatukan dunia, yang merobohkan tembok pemisah, dan kemudian ingin menyatakan damai sejahtera. Apa hambatan utama kita menjadi manusia baru? Pertanyaan kedua adalah, bagaimana mengatasi pribadi atau komunitas yang merasa diri paling benar, merasa dirinya umat
Kristus, namun cenderung menghasilkan pemisahan dan perpecahan. Senangnya berpisah dan pecah. Dan yang ketiga, apa yang bisa saudara-saudari lakukan, kita bersama lakukan di tengah dunia yang penuh dengan persaingan, lalu stereotip. Ya, jadi stereotip itu kalau bahasa Jawanya itu kebiauyah gitu ya. Ya wis kalau perempuan itu pasti lemah, kalau orang suku tertentu itu nggak bisa diajak bisnis, itu namanya stereotip. Lalu prejudis itu ya kita ngecap orang lah, ya, dicap jelek. Kalau stereotip itu masih ada, kadang-kadang masih ada baiknya. Misalnya stereotip bahwa kalau orang Tionghoa itu pasti punya bakat berbisnis, itu stereotip. Tapi kalau prejudice itu uh, jelek. Ya. Ini kalau orang ini berasal dari latar belakang keluarga yang kurang baik, pasti dia tidak baik. Itu prejudice. Diskriminasi itu pembedaan. Ada direct discrimination, ada indirect discrimination. Direct discrimination itu pembedaan yang ya sudah, bahwa laki-laki dengan perempuan, yang laki-laki boleh sekolah, yang perempuan tidak boleh sekolah. Yang laki-laki boleh memimpin, boleh jadi pendeta, yang perempuan tidak boleh jadi pendeta. Gitu ya. Di gereja Protestan kan ya masih ada yang begitu kan. Bahkan kalau gereja Katolik kan memang perempuan nggak boleh jadi imam gitu ya. Di gereja Protestan juga yang bahkan mengaku sebagai gereja reformasi pun masih ada perempuan tidak boleh jadi pendeta. Itu kan diskriminatif. Tapi juga ada indirect discrimination. Diskriminasi tidak langsung adalah diberlakukannya sebuah aturan sehingga orang lain itu tidak bisa mengikuti. Misalnya kalau ada orang-orang yang uh, tidak bisa makan sapi misalnya, saudara-saudara kita yang Hindu misalnya, mereka kelompok Hindu tertentu ya sebagian besar tidak makan sapi, lalu ada syukuran Agustusan, walaupun di situ ada orang-orang Hindu, menunya rendang. Yang lain mengaku, loh kan sapi halal. Iya, bagi orang Islam atau bagi orang Kristen sapi halal. Bagi orang Hindu, ini kan syukuran di masyarakat. Gitu. Kalau makannya sapi, berarti yang Hindu kan jadi nggak bisa makan. Itu berarti apa? Diskriminasi secara tidak langsung. Diskriminasi secara tidak langsung juga biasanya bagi kaum disabilitas. Penyandang disabilitas misalnya ketika ke gereja, eh, gerejanya bertangga-tangga misalnya, kan ada gereja yang bertangga-tangga, lalu tidak ada jalur untuk kursi roda. Itu kan diskriminasi yang tidak langsung atau tidak ada lift-nya. Lalu kalau parkir, tidak ada tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas. Siapa cepat dia dapat. Itu kan make sense ya, artinya ya masuk akal lah, datang duluan ya pasti datang bisa parkir di depan gereja lah. Tapi secara tidak langsung itu diskriminasi karena apa? Kalau orang lain mungkin bisa jalan kaki jauh, nggak masalah, malah tambah seneng sambil olahraga gitu. Tapi untuk kaum penyandang disabilitas, ya terus bagaimana kalau dia nggak dapat parkir di tempat yang dekat? Tapi saya bersyukur lah di GKI Dharma Satli itu, kalau Bapak Ibu perhatikan misalnya di kebaktian kedua kita itu ada beberapa orang ya yang eh, entah itu stroke atau penyandang disabilitas, itu oleh satpam kita itu diizinkan mobilnya sampai masuk ke dalam, persis di depan pintu eh, gereja. Sehingga apa? Bisa turun, digandeng, dibantu, begitu. Seandainya itu dilarang, pokoknya semua mobil nggak boleh masuk. Ini kan adil, kita tidak diskriminatif.
Ngomongnya gitu, tapi sesungguhnya yang dilakukan adalah apa? Diskriminasi tidak langsung. Nah, beberapa waktu lalu ada seorang penatua yang, Pak, Mbok kalau rapat jangan di atas, loh, Pak. Saya ini kalau naik ke atas dengkul kuloro gitu ya. Nah, mestinya yang begitu-begitu tuh harus diakomodir, ya. Diakomodir, difasilitasi. Ya, di Indonesia mungkin kita tidak terlalu terbiasa begitu ya. Kalau di Amerika tuh misalnya mau ada acara dan di acara itu ada makannya itu didata dulu. Siapa yang alergi kacang? Ya, orang Indonesia jarang ya yang alergi kacang ya. Saya waktu itu juga bingung, alergi kok alergi kacang. Tapi di Amerika tuh banyak sekali orang yang alergi kacang. Itu mungkin salah satu teori yang muncul adalah karena vaksin-vaksin yang di sana sih. Siapa yang alergi kacang, siapa alergi makanan ini, siapa yang vegetarian, itu disuruh ngisi dulu, didata dulu. Ya memang ribet ya, bayangkan kalau kemudian acara Natalan gitu ya, ada makannya misalnya, yang ikut 1.000 orang. Tapi di gereja-gereja sana, itu beberapa minggu sebelum acara itu sudah jemaatnya tuh disuruh ngisi. Sehingga begitu hari hanya sudah ada stand makanan ini. Saya melihat, wow, sampai sedetail itu. Nah, kita belum punya tradisi demikian. Tapi tradisinya yang terjadi apa? Ya sudahlah, gampangnya seperti apa. Saya membayangkan betapa repotnya misalnya pesan makanan di Bu Erna, suruh beberapa masakan gitu ya. Tapi untuk kehidupan yang lebih beradab sebetulnya itu perlu, ya kan? Kan sama seperti Bapak Ibu ya, kalau punya anak misalnya anaknya 4, ya, anaknya beda-beda, mosok dipukul rata. Ya. Ada yang nggak doyan bakso, wes pokoknya tak tukoknya bakso kalau zaman dulu kan begitu. Doyan nggak doyan, kalau doyan tuh relatif ya, bisa atau nggak bisa makan, misalnya ada yang makan bakso jadi bakso ikan misalnya. Jadi alergi, wes kamu alergi nggak alergi makanan ini kan ya nggak mungkin sebagai orang tua. Tuhan pun kan juga dalam memperlakukan kita juga melihat kita sebagai pribadi lepas pribadi ya. Nah, itu namanya indirect discrimination. Jadi dipukul rata, yang penting semua harus nurut, tapi ada orang lain yang merasa tidak punya hak yang sama. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusikan. Untuk pertanyaan pertama, apa hambatan utama menjadi manusia baru? Siapa yang mau mencoba untuk berpendapat atau menanggapi? Saya Pak Adri. Ya, silakan Pak Alex. Saya. Oh, Ya, makasih Pak. ya Pak Alex ya. Ya, saya ingin coba untuk menanggapi pertanyaan yang pertama. Eh, kita kalau boleh dikatakan kita adalah Kristen yang progresif, eh, tapi kita tidak bisa melakukan. Ya ini ada beberapa hal ya yang harus kita lakukan sebetulnya. Ya tidak bisa menerima terhadap keberagaman manusia, keadilan sosial. Tidak peduli terhadap orang miskin dan orang tertindas, tidak peduli terhadap lingkungan hidup, tidak bisa mengasihi satu sama lain, dan tidak bisa memberi toleransi. Ya, hanya itu mungkin pendapat saya uh, yang manusia apa itu Hambatan. uh, hambatan yang tidak menjadi manusia baru. Ya, terima kasih Pak Alex. Itu jawaban Pak Alex sangat sangat Lengkap, baik ya. padat.
Ya, singkat, padat, jelas. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah begini, Pak Alex. Kira-kira mengapa orang itu tidak bisa melakukan semua hal yang tadi disebutkan oleh Mm-mm. Pak Alex? Nah, itu kan jadi kadang-kadang kan kalau orang itu tidak bisa disebabkan oleh apa? Menurut Pak Alex? Tidak bisa toleran, tidak bisa hidup di dalam keadilan, tidak bisa hidup bersama dengan ciptaan yang lain, tidak bisa hidup di dalam cinta kasih, tidak bisa hidup di dalam kebenaran. Itu menurut Pak Alex karena apa, Pak Alex? Ya, karena egois dan Mm-mm. Egonya tinggi. menangnya sendiri dan Mm-mm. segalanya itu pokoknya saya yang benar, saya harus dulukan, saya yang harus di depan, pokoknya Saya yang jadi saya itu yang teladan. diutamakan. Mm-mm. Iya, tepat sekali. Jadi sebetulnya Betul. hambatan terbesar menjadi manusia baru itu adalah ketika kita masih berpusat pada diri sendiri dan bukan berpusat pada Kristus. Gitu. Jadi kalau dalam kehidupan kita itu kita yang selalu kita lihat adalah diri, berarti itu apa? Pikiran kita, keinginan kita, hasrat kita, dan bukan pada Kristus. Itu pasti kita nggak bisa menjadi manusia baru. Padahal manusia itu kecenderungan utamanya apa? Memikirkan diri sendiri. Diri sendiri. Iya, maunya benar sendiri. Ya. Pikirannya pikiran sendiri, tidak mau mendengar pikiran orang lain, pikiran Tuhan. Itu memang berat. Dan yang unik adalah kalau Bapak Ibu lihat ya, seharusnya orang itu semakin bertambah usia, pengalamannya semakin banyak ya. Biasanya kan orang semakin bertambah usia, pengalamannya semakin banyak, egonya semakin berkurang. Ya, makin sabar. Ya paling paling gampang tuh contoh begini. Biasanya kalau Bapak Ibu waktu masih muda sama anak keras, giliran sama putu itu murah hati. Itu berarti apa? Betul. Semakin tambah usia, makin egonya turun. Turun. Tapi ya juga mungkin ada saja orang tambah usia tambah rewel ya. Nah, sesungguhnya kekristenan juga gitu kan. Harusnya semakin kita tuh lama jadi orang Kristen, ego kita tuh harus makin turun, nggak malah makin rewel. Ya, kata-kata kuncinya Pak Alex tepat sekali tadi, berpusat pada diri. Dan itu latihan yang sangat sulit ya Bapak Ibu, supaya kita tidak berpusat pada diri. Bahkan ketika kita sangat yakin ini benar, tapi kemudian kita tidak sama sekali tidak mau mendengar orang lain, dan kita bersikukuh punya kebiasaan begitu, tidak mau mendengar sudut pandang pikiran yang lain, dan tidak mau dengan rendah hati mengakui bahwa oh ya orang lain itu juga benar. Aku benar, tapi dia ya benar ya. Kalau kita sudah sampai pada titik ya sudah nggak apa-apa, dilihat aja dulu. Maka itu sebenarnya proses belajar. Itu hambatan itu. Bu Erna mau nambahi Bu Erna. Untuk Hmm. pertanyaan kedua Bu Erna, bagaimana mengatasi pribadi atau komunitas yang merasa diri paling benar, tapi kemudian malah ngerusak? Itu bagaimana ini mengatasinya Bu Erna? Nah ini ya karena ya tetap kekeh dengan apa ya diri egonya sehingga malah tidak menghasilkan apa penyatuan kebaikan untuk orang lain tapi justru malah menghasilkan pemisahan perpecahan nggak bisa membuat komunitas ini semakin maju karena egonya yang tinggi itu. Nah, mengatasinya tentu ya harus sadar. Nah, sadar diri ini yang sulit bahwa saya ini terlalu ego, saya ini terlalu apa ya, melihat semuanya itu dari ukuran kemampuan saya,
Jadi semua itu ukurannya diri saya. Nah, itu yang memang sulit untuk orang bisa sadar diri itu tadi. Kalau bisa sadar diri, ya akan menghasilkan kemajuan yang baik menjadi manusia progresif itu tadi. Kalau ketemu dengan orang yang ngoelan, lalu sakwar Nah, terus bagaimana Bu ngatasinya Bu? nah nek ngeyel ae ya mesti diajak. Kowe ku ojo apa ya, kamu tuh jangan cuma ngeyel. Coba perhatikan, semua itu tidak bisa standar ukurannya seperti kamu begini. Ini loh, nah, ditunjukkan yang benar itu gimana. Ya, jadi itu yang Bu Erna Ya, katakan tadi itu berarti rodoke ngotot-ngototan jadinya gitu loh. Ngotot-ngototan tapi untuk menghasilkan yang baik. ya betul. Jadi kalau dalam bahasanya Paulus itu kita bisa lihat dalam Filipi 2 ya. Mari kita buka Filipi 2. Itu Bu Erna tadi menggunakan pendekatan yang ada di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 1 Iya, sampai dengan 4. Filipi 2 ya. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Mohon Bu Erna minta tolong bisa dibacakan Bu. Filipi 2 1 sampai 4. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, terima kasih Bu Erna. Ini kan menarik ya. Di sini kata kuncinya adalah nasihat, lalu saling menghibur di dalam kasih, Iya. dan sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan itu akan Satu bisa tujuan, ditempuh kalau orang itu tidak merasa diri paling benar paling ya, benar. ya, dan memikirkan maunya orang lain itu apa juga. Nah, di sisi lain, misalnya dalam Injil Matius, Tuhan Yesus pernah mengatakan, ini mirip dengan menghadapi orang yang berbuat dosa. Jadi kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah dia empat mata. Empat mata. Kalau dia tidak bertobat, bawalah dua orang saksi. Saksi. Jadi kalau dinasihati empat mata tidak bisa, ya dinasihati wong enam gitu ya. Orang tiga ya. Karena kan dua orang saksi ya. Jadi dinasihati orang tiga. Kalau tetap tidak bisa, ya persoalan ini dibahas. Kalau tetap tidak bisa, ya sudah anggap Pendetanya. saja, ya anggap saja bahwa ini orang ini memang sebagai orang yang apa ya keras hati. Jadi Ada memang kelainan. ya jadi ya sudah mereka ibaratnya itu ilustrasinya otaknya belum nyampe gitu ya, untuk Hmm. sampai pada pemahaman itu dan kita tetap harus mengasihi dalam arti ya sabar terhadap orang itu, tapi kemudian tidak sebelum dia bertobat bisa memahami pikiran orang lain, Iya. jangan diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin bagi orang lain. Jadi Ya artinya itu. kita tetap Itu menganggap susah dia loh Pak Andri. susah, Susah. Sabar itu susah. gitu ya. Ya, betul, betul. Karena orang kan biasanya sabar nggak ada apa sabar ada batasnya ya. Ada batasnya. Iya. Tapi seharusnya sabar itu nggak ada batasnya, marah yang harus ada Tanpa batasnya. batas. Ya. Terima kasih Bu Erna. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa saudara-saudari lakukan di tengah dunia yang penuh dengan itu tadi persaingan, stereotip?
prejudice dan diskriminasi. Pak Mukri mungkin mau menjawab dan Yulia. Masih mute Pak Mukri. Yang lain dulu Pak Andri, monggo Andri. Oh ya, nah, ini Pak Mukri ini rendah hati sekali. Ya, Yul, silakan Yul. Diskriminasi. Apa ya? Ya, jadi anti mainstream, jadi yang fleksibel. Jadi ya orang lain diskriminasi atau wah ini pasti ya kita ya jangan ikut-ikutan jadi orang yang anti mainstream. Ya, Kediri itu tempat Yulia tinggal karena Yulia ini satu sekolah dengan saya. Kami kenal dari SMP ya. Kamu SMP 1 dulu ya? SMP 1. Iya, saya itu satu SMP, satu SMA dengan Yulia, orang Kediri. Kediri itu jadi kota paling toleran nomor 5 di Indonesia. Jadi satu-satunya kota di Jawa Timur yang masuk dalam indeks kota toleransi. Kalau saya lihat tipenya orang Kediri, dan kami dulu ada di sekolah negeri, Bapak Ibu. Jadi di sekolah negeri, di SMP 1, SMA 2, itu agak berbeda dengan saya ketika SD ya. Ketika SD itu sangat terasa didiskriminasi. Tapi pada saat di SMA, SMP itu tidak terlalu dirasa. Tapi SMP ya loh. Masih ada ya. Masih kerasa ya. Apanya yang Chinese itu kena guru yang wah. Oh ya. Iya, iya mungkin masih terasa ya. Jadi tapi orang Terasa, yang SMP terasa, SMA enggak begitu. ya. Apalagi yang dulu kan yang Kristen itu ya Katolik kan dibedakan Katolik Kristen yang bagian Muslim itu kan yang bagian HIJ itu kan. Mm-mm. Itu kalau lewat situ semua memandang. Iya, iya. Nah, itu berada di tengah dunia seperti itu tuh menjadi pengalaman ya bagi kami eh, Iya, heeh. berdua ya, saya dan Julia mengalami itu. Dan kalau dari pengalaman kami, ketika kita mengalami stereotip, prejudis, dan diskriminasi, kita malah jangan memisahkan diri. Jadi justru jangan bersembunyi dengan orang-orang yang nasibnya sama, gitu. Tapi perlu untuk membaur. Ya pertama-tama pasti eh, tidak nyaman ya. Tapi kalau kita kemudian menjalin hubungan baik dengan semua, maka lama-lama itu akan menjadi runtuh dan membuat orang yang selama ini diajari untuk menolak itu justru menjadi menerima. Saya beberapa waktu lalu bersama dengan teman-teman Gus Durian itu melakukan pelayanan pada anak-anak di Terminal Joyoboyo. Bukan berapa waktu ya, berapa tahun lalu ya. Nah, itu tuh anak-anak di Joyoboyo ini, anak-anak terminal ini, terminal anak-anak kecil. Mereka tuh mengatakan, loh, itu kamu kan Cina, gitu. Anak-anak itu. Terus, loh, ini kan mbaknya ini kan orang Kristen. Lalu ada satu apa ya anak laki-laki ya mahasiswa laki-laki. Loh ini masnya nih Kristen nggak boleh di sini. Dan waktu itu kami kaget sekali. Ini kota Surabaya, bayangkan. Anak-anak Surabaya. Tapi secara sangat kasar, dan anak kecil kan cenderung apa adanya gitu. Cuma waktu itu teman-teman bersama dengan Gus Durian tetap melakukan apa ya semacam pendekatan, mengajari mereka, dan lama-lama anak-anak itu menjadi anak-anak yang mengatakan ternyata orang Kristen baik ya.
Dan yang menarik adalah ketika kita melakukan kebaikan, itu jangan melakukan kebaikan sendiri. Jadi teman-teman PI Dimas itu sebetulnya punya strategi yang baik. Dari sekian banyak baksos di berbagai tempat kan nggak pernah ditolak. Kenapa begitu? Karena PI Dimas kalau baksos itu selalu ngajak kelurahan setempat atau pondok pesantren setempat atau gereja yang ada di masyarakat itu dan melakukannya bersama-sama. Jadi kalau dunia yang penuh persaingan, stereotip, prejudis, dan diskriminasi, itu kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Kita harus menghadapinya bersama dengan sahabat-sahabat yang berbeda, yang tidak mengalami itu. Gitu ya. Jadi misalnya ada orang di kampung, katakanlah yang mengganggu atau melakukan gangguan terhadap komunitas gereja, itu beberapa kali saya menangani ya di Surabaya ya. Itu saya selalu meminta pengurus gerejanya tidak menghadapinya sendirian, tapi mengajak warga setempat atau sahabat beriman lain. Kadang-kadang saya juga mengajak kawan-kawan Banser NU untuk menghadapinya bersama-sama. Jadi kita untuk menjadi manusia baru itu ternyata dalam prosesnya diajar oleh Tuhan juga untuk bekerja sama dengan mereka yang berbeda. Karena kan cara Tuhan bekerja kan begitu. Ketika Tuhan mau menyelamatkan para pengintai Kanaan itu, yang Tuhan pakai siapa? Rahab. Ya kan? Yang notabene adalah seorang pelacur. Ketika Tuhan mau menyatakan Daud, begitu ya, Tuhan memakai siapa juga? Ruth, yang notabene adalah perempuan Moab. Ketika Kristus mau menyatakan diri sebagai juru selamat dunia, Allah melibatkan siapa? Orang Majus, yang notabene adalah orang-orang Persia yang berasal dari agama Zoroaster. Ya, ketika Paulus misalnya ingin mengabarkan Injil di Athena, ya, di Areopagus, Paulus juga menyebut ya, tentang dewa yang tidak bernama. Jadi artinya yang Paulus memperkenalkan itu dalam bahasa yang dipahami oleh para pendengarnya. Ya, ya saya kira itu ya. Kalau tadi Yulia mengatakan ya kita harus anti mainstream, kita harus berbeda dengan orang yang lain, ya, tapi juga dalam arti kita perlu bekerja sama dengan orang-orang yang sepikiran. Karena problem stereotip, prejudis, dan diskriminasi ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Dan orang Kristen tidak boleh kena messianic syndrome. Messianic syndrome itu apa? Kita mau menyelamatkan keadaan sendirian seperti Tuhan Yesus menyelamatkan dunia sendirian. Jadi banyak orang Kristen itu kan mau jadi seperti Yesus, tapi bukan hidup seperti Kristus telah hidup, tapi apa kuasanya seperti Yesus. Nah, itu namanya Messianic Syndrome. Ada yang mau menanggapi secara umum ini atau berbagi atau bertanya, silakan. Saya ada satu kata kunci, Pak Andri. Ya, Pak Alex, silakan Pak Alex. Ya, ya mengucap syukur menjadi bagian kehidupan kita. Ya, setiap kita adalah orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Allah. Apa sing kate disombongno itu? Ya, karena kasih karunia-Nya yang besar memberi berkat surgawi bagi kita melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu aja. Terima kasih, mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Bahwa kita, betul tadi kata Pak Alex, apa yang mau disombongkan? Kenapa kita harus menganggap orang lain lebih jelek? Kenapa mesti membedakan orang lain? Yang penting kita itu mengucap syukur. Ya Pak Alex.
Pak Mukri, sebelum ditutup, masih ada yang mau ditambahkan? Sharing saja, Pak. Nah, silakan. Ini ketika ini masa muda sih sebenarnya, hanya kami teringat ketika tadi ada pembicaraan di pertanyaan yang keempat. Nah, itu ketika hidup di kampung dulu di gereja kami memang di sana kan pasti juga banyak pemuda yang punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik begitu. Di tempat kami juga ada yang suka mabuk, mendem dan sebagainya itu juga ada. Hanya kami mencoba memang suatu saat terpikirkan waktu itu bagaimana kami bisa hidup bersama mereka, tetapi kami tidak mengikuti kebiasaan itu. Nah, itu sempat eh, eh, tergumul teman-teman dan tidak hanya di teman-teman di gereja. Waktu itu kami punya punya apa ya ide begitu. Nah, suatu saat membuat paving lalu mencoba untuk eh, teman-teman itu diajak terus kemudian menpaving jalan-jalan di kampung. Nah, itu ternyata mereka juga senang kan begitu. Jadi kita bisa diterima oleh mereka tanpa kami dan teman-teman yang lain ikut ikut hal-hal yang sifatnya eh, yang kurang baik tentunya, yang kurang baik. Nah itu dan juga ketika ada kegiatan gereja juga begitu. Walaupun ini juga kadang-kala lain, ketika kami dekor, kami ajak ke sana, lalu dekor bareng dan sebagainya, dan mereka senang walaupun mereka lain keyakinan dengan kita kan begitu, dan kita sangat terbuka. Nah, begitu aja Pak Andri. Ya, saya membayangkan Pak Mukri maafing jalan itu. Jalan-jalan kampung kecil sama Iya, teman-teman. iya, iya, itu baik ya. Artinya kadang-kadang kita ini kan dianggap sombong karena tidak mau membaur. Kenapa tidak mau membaur ya? Kalau membaur kegiatannya tidak bermutu, maka diciptakan kegiatan bermutu yang membuat kita bisa membaur dengan orang lain. Ya, Ray, mau menambahkan sesuatu, Ray? Ya Pak, Ya, kalau saya kata kuncinya mungkin rendah hati ya Pak. Tadi perlu sekali rendah hati. Kadang-kadang mungkin merasa diri benar, diri diri tahu, dan itu juga terkadang gatel Pak di mulut saya. Misalkan ini yang benar tuh ini loh gitu. Untuk dengan rendah hati mengucapkan menegur atau ini itu sangat susah gitu. Itu mungkin perlu juga terus dilatih. Dan mungkin kalau nggak rendah hati, nanti lama kelamaan akan berujung tadi pada messianic syndrome. Ketika saya lah satu-satunya mungkin yang benar pada akhirnya, dan yang saya yang harus lakukan itu sendiri gitu. Ya Pak, untuk belajar rendah hati. terima kasih, Ray. Rendah hati. Selain rendah hati, saya juga mau menambahkan satu aspek lagi, tapi saya stop recording dulu karena ini off the record ya.